Tuhan, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan terlebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan, untuk semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan Kau mengajar kami Tuhan, Kau mendidik kami Tuhan, biar kiranya menjadi berkat buat kami, dan juga tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk orang-orang yang kami kenal Tuhan. Kita membagi ini Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. It's good to be back here. It's good to be back. Last weekend kami ke South Australia, ke Millicent. Ada kota kecil di South Australia dekat Lime Coast. It's very interesting. Saya belum pernah pergi ke that part of South Australia. Saya selalu ke utara. Ini agak ke selatan. Agak ke west gitu ya. Beautiful, beautiful. It's green. The coastal is amazing. I feel like I want to go there again one day. Ya. Tapi unfortunately kita yang di Victoria, for the next 100 days we're not gonna have any public holiday. Yeah, it is. For the next 100 days we got no holiday. We're gonna going through this, dark and cold season for this year before we're gonna have a beautiful spring. That will be spring, I think. Spring, yeah. 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 Okay. Saya sebenarnya sudah siapkan ini mungkin few months ago. Saya sempat baca, saya tertarik dengan a lot of miracles yang dibuat oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. It's amazing gitu, dari miracle yang, karena buat saya mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan itu extraordinary gitu ya. Itu even human, even prophet aja mungkin nggak bisa sampai seperti itu. It's very amazing. Dan ini salah satu mukjizat yang Tuhan lakukan. In fact, it's actually two miracles at the very close, dalam waktu yang berdekatan ya. Biasanya kan satu miracle, ini dua miracle. Jadi hari ini kita akan saya cuma mau storytelling ya, saya mau menceritakan aja, bukan khotbah, bukan apa, tentang mukjizat yang Tuhan berikan. Dan ini ada dua mukjizat ya. Jadi hari ini kita sharingnya jadi 2 kali lebih lama nih. Udah panik aja, oh ini sampai sore nih, enggak. Two miracles ya, two miracles. Kita akan baca di kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tapi saya akan baca setengahnya dulu ya. Nah, kita akan baca dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah banyak orang dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar
ketika mengetahui apa yang terjadi di atas dirinya. Tampil dan bersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke, saya stop di situ dulu ya. Ini ceritanya agak panjang tentang seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan sekian lama dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kalau kalian mungkin yang pakai apps atau di Alkitab itu sebenarnya ada 3 buku yang menceritakan kejadian yang sama. Di kitab Matius ya, di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kalau kalian punya kesempatan bisa baca versi Matius. Ada juga versi dari kitab Lukas, Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Saya baca ketiga-tiganya karena ceritanya sama tapi ditulis oleh orang yang berbeda. Dan kenapa saya pilih kitab Markus untuk cerita ini? Tapi pertama sebelumnya saya mau lihat dari sisi buku Matius ya. Karena Matius itu ditulis oleh seorang Yahudi, ditujukan untuk orang Yahudi. Tujuannya untuk orang Yahudi. Karena kitab Matius itu intinya untuk penggenapan Mesias yang kita nanti-nantikan sekian lama yang dijanjikan oleh Tuhan akhirnya datang. Jesus Christ. Ya, jadi kitab Matius itu lebih singkat, lebih padat, tidak terlalu banyak dogma-dogma karena dia ditujukan untuk orang Yahudi. Dia sudah tahu detailnya, sudah tahu banyak Torah and everything, tapi lebih menegaskan Tuhan Yesus, ini Mesias. Ya. Sedangkan kitab Lukas itu ditulis oleh seorang dokter. Kita tahu ya, seorang dokter itu terpelajar, berpendidikan, pasti cara menulisnya bagus. Dan dia seorang Gentile. Dia nggak tahu banyak tentang custom orang Yahudi. Tapi dia menulis dari interview, dari orang yang ditanya-tanya, juga ada beberapa kesaksiannya. Dia sebagai seorang Gentile itu merasa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk cuma orang Yahudi. Tapi juga untuk saya, orang yang bukan orang pilihan, tapi Tuhan datang untuk saya. Full of compassion. Dia menulisnya dengan very precision ya. Kitab Lukas itu sangat terstruktur. Sementara Markus ini, kitab ini ditulis oleh Markus yang adalah murid Petrus. Kenapa saya pilih buku Markus? Karena di saat kejadian itu ada Petrus di situ. Ya. Jadi imagine begini, siapa yang pernah merasakan kejadian 98? Kerusuhan. Wah, kita saya juga masih remaja loh. Saya masih remaja. Cuma remaja vintage. Remaja vintage. Kebayang kalau tahun 98 during kerusuhan ya. Misalkan saya mungkin merasakan tapi saya nggak di tempat. Saya nggak di dekat Universitas Trisakti, dekat on the spot gitu ya. Saya di daerah Cengkareng. Tapi saya bisa menulis kejadian itu, kira-kira begitu mencekamnya, begitu ini, begitu begitu. Mungkin juga siapa lagi? Contohnya misalkan Daniel menulis. Dia menulis misalkan dari interview orang. Karena saya tidak mengalami masa itu, tapi saya bisa menulis dengan skill saya, dengan interview, dengan research, dengan semuanya, saya bisa menulis. Tapi akan sangat berbeda kalau kita menulis kalau saya di tempat itu. Kalau saya langsung di Universitas Trisakti pada saat itu, when everything broke for the first time tahun 98, the right tulisannya akan sangat berbeda. It's very raw, it's very real, it's very personal gitu. Karena saya di situ, ya. Jadi ini different point of view. Jadi kenapa saya memilih kitab Markus, ya. Nah, di kejadian itu dibilang ada 2 orang ya di buku di kejadian ini ada 2 orang. Imagine saat itu Tuhan Yesus itu baru naik perahu. Kalau kita lihat dari kitab pasal sebelumnya, Tuhan Yesus itu baru melakukan sebuah mukjizat untuk memindahkan roh-roh jahat dari orang ke babi. Ya, orang ini sudah sekian lama pokoknya sudah kayak kerasukan gitu ya. Sampai roh jahat ini minta
oh jangan bunuh saya tapi pindahkan saya ke, dan ada kerumunan babi, dipindahkan ke situ, terus kemudian babinya jatuh ke jurang, ya. Dan Tuhan menyelamatkan orang yang sudah kerasukan sekian lama. Dan Tuhan selalu mengatakan kepada orang ini, pergilah. Sudah diampuni, kamu sudah disembuhkan, pergilah dengan damai. Pattern-nya itu seperti itu. Setelah menyembuhkan, setelah banyak kejadian yang tidak dipublish like oh the whole world need to know gitu ya. Jadi sudah disembuhkan, pergilah dengan damai, your life is been changed. Kebanyakan pattern-nya seperti itu. Nah, tapi miracle ini agak berbeda. Menurut saya ada berbeda. Pertama, orang yang pertama yang datang pertama kali saat Yesus baru turun dari perahu, itu adalah seorang pendeta. Mungkin equivalent pendeta untuk saat ini ya. Pemuka kepala ibadah. Namanya Yairus. Sebagai pemuka ibadah pada zamannya itu sangat dihormati. Dia kepala rumah ibadat, sangat dihormati. Juga mungkin community banyak tahu ya, orang yang sangat terhormat. Dan orang kepala leader ini juga mungkin banyak followers, ya, orang yang sangat dihormati. Pada saat itu dia langsung datang kepada Tuhan Yesus dan dia bersungkur. Dia memohon dengan sangat karena anak perempuannya sudah hampir mati. Nah, Alkitab tidak mencatat apakah dia itu percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias atau tidak. Karena banyak ahli-ahli Farisi saat itu tidak mempercayai kalau Tuhan Yesus adalah sebagai Mesias. Di Alkitab juga tidak mencatat. Tapi satu hal yang mungkin dia sudah mendengar Tuhan Yesus dari berita-berita, mukjizat-mukjizat yang dilakukan, word of mouth gitu ya. Oh, this man can do everything, ya. Dan dengan imannya dia bersungkur dan dia percaya kalau kamu bisa menyembuhkan anak saya. Dia punya iman yang luar biasa. Regardless apakah dia sudah melihat Tuhan Yesus, apakah dia sudah percaya Tuhan Yesus, it doesn't matter. Dia percayanya punya iman yang luar biasa kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Di satu sisi ada seorang wanita, two people in two worlds gitu ya. Yang satu orang yang sangat terkenal, yang satu adalah seorang perempuan, and she's invisible. Alkitab juga tidak mencatat namanya siapa. Just another ordinary woman, ya. Dan kitab Markus menuliskan dengan sangat more precision dan lebih raw gitu ya. Kalau dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Saya sendiri, mungkin teman-teman di sini yang perempuan bisa lebih mengerti pendarahan itu seperti apa, ya. Dan wanita ini mengalaminya selama 12 tahun. Very painful. Apa ya, mungkin cramp di perutnya, atau mungkin tidak ada energi, karena bleeding sekian lama, itu tubuhnya pasti lemah. Tubuhnya pasti lemah. Dan buat orang yang sudah mengalami such a painful time, selama 12 tahun, day in, day out, without relief, buat saya itu such a constant pain. Jadi dia, kalau mungkin orang-orang yang di posisi seperti itu, dia merasa my life it doesn't matter anymore. I'm done. 12 years, maaf tuh saya, mungkin dia berkata, kalau saya hidup saya selesai lah, sudah. Saya lebih baik mati. Saya lebih baik, some people may be committed suicide or something. Tapi it's such a painful period of time for 12 years dalam kesakitan yang luar biasa. Dan di zamannya itu juga tidak ada medical seperti saat ini ya, dengan medical yang luar biasa, dengan pengobatan yang bagus, segala macam. Saat itu tidak ada seperti itu. Tapi ditulis di Markus menulis dia sudah sekian lama menghabiskan uangnya, pergi ke tabib, berobat, menghabiskan semua, mungkin segala alternatif penyembuhan yang dia bisa coba, tapi nothing works. Dia sudah tidak ada uang lagi, sudah tidak ada anything like sudah desperate, ya. Dan di zamannya itu dalam kitab Taurat ya, teman-teman kalau baca di buku Imamat pasal ke-15 ya, di buku Imamat itu diceritakan menurut
ini cuma briefly aja ya. Kalau seorang wanita sedang pendarahan itu dikategorikan sebagai unclean, ya. Dia tidak bisa ke rumah ibadah pada masa itu kalau sedang dalam pendarahan, ya. Dan juga dia tidak boleh kalau dia menyentuh orang lain. Nanti orang lainnya itu juga bisa impurity, ya. Ada ketentuan seperti itu di zamannya itu. Kebayang perempuan ini sudah 12 tahun seperti itu, mungkin the community juga sudah menjauhi dia. Community sudah najis gitu ya, sudah it's really really unclean. Dia tidak bisa uh, bersociety dengan community-nya. Dia juga tidak bisa ke rumah ibadah, tidak bisa disentuh orang. Dia juga tidak bisa menyentuh orang. She's on her own, ya. Jadi dia mungkin dia merasa malah it doesn't matter anymore. It's even I'm dying, just like just another invisible woman, nothing really special. Mungkin domba yang dipelihara oleh manusia mungkin lebih disayang, lebih 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 di dihargai dibandingkan perempuan ini. Dan mendengar wanita ini juga sudah mendengar tentang Tuhan Yesus ya dari orang-orang. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dan wanita ini juga memiliki iman yang luar biasa karena dia yakin asal saya menjamah jubahnya, saya akan sembuh. Saya juga nggak tahu ya kepikirnya dari mana ya. Kalau yang Yairus berkata dengan menumpangkan tangannya, gitu ya. Tapi wanita ini karena dia merasa I'm so unclean, saya nggak bisa touch this man. Saya nggak akan bisa minta this man to put tangannya ditumpangkan gitu ya. Karena I'm so unclean. Jadi dia cuma berharap saya mau pegang jubahnya aja. Dan dia dengan iman, dia yakin kalau saya pegang jubahnya itu, saya akan sembuh. Punya iman yang luar biasa. Nah, pada saat itu kalau kita baca kejadiannya itu dalam kerumunan yang ramai. Ya, banyak orang. Imagine kalau kita ini dengan setting di Middle East ya, during the day dengan kerumunan yang ramai, itu agak dusty gitu ya. During the day, wah ramai banyak orang. Imagine kalau kita berdesak-desakan. Saya yakin pada saat itu juga banyak orang-orang lain juga yang menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Karena sudah berdesak-desakan ramai orang. Sudah nggak tahu siapa yang berdesakan, siapa yang bertempel-tempelan, udah nggak ada yang tahu. Ya, mungkin muridnya Tuhan Yesus juga badannya bergesek-gesekan dengan jubahnya atau anything ya. Banyak orang ya, banyak kerumunan di saat itu. Tetapi Tuhan Yesus bisa membedakan kerumunan yang berdekatan dengan dia dan dengan seorang perempuan yang jamah jubahnya. Semua sama, semua berdekatan. Mungkin tidak hanya perempuan ini yang menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Mungkin murid-muridnya juga menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Come on, ini di keramaian. Semua orang berdekatan. Tapi Tuhan Yesus bisa membedakan orang yang di keramaian, yang berdekatan dengan Tuhan Yesus, dan orang yang reaching out for Him. Itu yang membedakannya. Yang reaching out for Him with faith. Pada saat itu juga perempuan itu menyentuh jubahnya dan sembuh. Sementara banyak orang-orang lain juga saya yakin saat itu juga menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Bersenggolan ini. But nothing is happened. Just like, jubah biasa saja. Tapi wanita ini memegang jubahnya Tuhan Yesus dengan iman dan seketika itu juga dia sembuh. Nah, di ayat itu dikatakan Tuhan Yesus mencari perempuan ini. Ya. Mencari perempuan, siapa yang memegang jubahku? Mencari perempuan ini. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa ya Tuhan mencari perempuan ini gitu loh. Karena imagine God itu pasti tahu. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tidak perlu melihat. Tuhan itu sudah tahu kalau perempuan ini yang memegang, yang jamah jubah saya. Nggak perlu mencari tahu. Tuhan Yesus maha tahu. Dan saat itu juga wanita ini sudah sembuh. Mukjizat sudah terjadi. Dan done and dusted gitu ya. Hanya dengan menjamah jubahnya sudah selesai. Sembuh.
Tapi kenapa Tuhan Yesus mencari perempuan ini? Siapa yang memegang? Kalau saya berpikir lagi, sebenarnya bukan untuk perempuan ini, tapi untuk komunitas, untuk orang-orang di keramaian itu. Tuhan Yesus mau declare kepada orang-orang di keramaian itu dengan cara mencari perempuan ini. Ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun bertanya pada saat itu, siapa yang memegang jubahku? Dan murid-muridnya berkata, ini di tengah keramaian, semua berdesak-desakan. Mana ada yang tahu siapa yang pegang jubah kamu? Mana ada yang tahu yang pegang, even murid-murid Tuhan Yesus pun tidak tahu perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus ini. Tapi Tuhan Yesus tetap mencari siapa yang memegang jubah saya. Tuhan Yesus saat itu pun saya yakin dengan seyakin-yakinnya Tuhan tahu siapa yang memegang jubah itu. Tuhan Maha tahu. Dan wanita ini sudah sembuh seketika. Tapi Tuhan Yesus tetap mencari perempuan ini. Sampai akhirnya this woman come forward. Mungkin dia ketakutan ya, karena merasa seperti, oh I shouldn't touch. Saya seharusnya tidak boleh begini. Am I doing something wrong? Karena saya unclean gini-gini. Jadi merasa bersalah. Merasa bersalah dan dia akhirnya datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui saya yang memegang, yang menarik jubah kamu. Sekarang imagine gini ya, bayangkan kalau saat itu Tuhan tidak berhenti, tidak mencari perempuan ini. Ya, sebenarnya nggak perlu juga karena perempuan ini sudah sembuh. Secara mukjizat sudah dilakukan, sudah sembuh, nothing need to be done. Dia sudah sehat seketika itu juga. Tapi kenapa Tuhan Yesus mencari dan mempublish ini di tengah keramaian? Karena bayangkan kalau perempuan ini sudah sembuh, dia pasti akan terus membawa shame. Orang tidak ada yang tahu kalau dia sudah sembuh. Komunitas akan tetap menganggap dia sebagai seorang yang unclean. Sudah 12 tahun. Another day is still unclean. Nggak ada yang tahu. Dan juga mungkin dia tidak dalam posisi untuk menunjukkan ke semua orang, ya, anggota tubuhnya. Kalau dia membuktikan ke semua orang, saya sudah sembuh, saya bisa ke rumah ibadat, saya bisa bersalaman dengan kamu. Bayangkan Tuhan Yesus tidak berhenti, tidak mencari perempuan ini, she just carry on with her life. Invisible. Walaupun badannya sudah sehat, dia sudah sembuh, tapi komunitas, masyarakat tidak ada yang tahu dia sudah sembuh. Dia akan carry on her life as usual. Orang-orang tidak ada yang mau mendekati dia lagi. Still the same. Nothing is changed. Tapi dia tahu saya sudah sembuh. Dan dengan Tuhan Yesus memanggil dia, Tuhan Yesus mempublikasikan ini ke semua komunitas saat itu. Dia bilang, Tuhan Yesus mencari dan memanggil wanita ini bukan untuk mempermalukan perempuan ini. Bukan untuk mempermalukan dia sudah 12 tahun mengalami hal seperti ini. Tapi juga Tuhan Yesus bukan memanggil perempuan itu untuk showing off gitu ya. I'm done this miracle to her. Nggak ada yang bisa melakukan this miracle. Semua tabib-tabib nggak ada yang bisa. Saya yang bisa. Tuhan Yesus juga tidak showing off. Ya. Tapi Tuhan Yesus mau restore her dignity. Dia di-restore dari seorang perempuan yang invisible dan Tuhan memanggilnya anakku, my daughter. Dan dia sudah sembuh. Dan dia sudah sembuh dan juga bahkan Tuhan Yesus saat itu juga hidupnya ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan dia disuruh pergi dengan selamat dan menceritakan ini ke orang lain. Go and tell. Go and tell that you've been healed. Kamu sudah sembuh, kamu sehat. Komunitas semua sudah tahu. Masyarakat di sekitar situ sudah tahu kamu sudah sembuh. Go and tell. Go and tell. Your witness jadi kesaksian gitu ya. Jadi kesaksian buat orang lain. Tapi kejadian yang sangat kontras di miracle yang kedua. Ya. Di miracle yang kedua kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Ingat di sini, berbeda dengan yang pertama di mana Tuhan Yesus mempublikasikan ke seluruh komunitas kalau perempuan ini sudah sembuh, dia sudah clean again. Di sini sangat berbeda. Tuhan Yesus ingin melakukan mukjizat, keajaiban, tetapi dia tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah itu ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang-orang itu. Diusirnya. Lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. This is very personal, very private. Hanya ayah dari anak itu, ibunya, dan Tuhan Yesus yang masuk ke dalam kamar. Di mana anak itu mungkin sudah terbaring, sudah mati. Tidak dipublikasikan, walaupun kerumunan saat itu ada di rumah ibadat ini ya. Ini kan kejadiannya di rumahnya Yairus ya. Agak berbeda dengan miracle yang pertama. Dan seketika itu juga dia masuk ke kamar itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, kalau kita lihat, it's so different. Yang ketiga dikatakan tell no one. Sangat berbeda dengan miracle yang Tuhan lakukan pertama kali. Di saat itu Tuhan melakukan 2 mukjizat, tapi dengan 2 instruksi yang sangat berbeda. Yang satu, go and tell, you've been healed, publish to the community. Tapi yang kedua ini very personal. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Dan di ayat terakhir dikatakan dikasih tahu jangan beritahu siapa-siapa. Kasih anak ini makan. That's it. Jangan cerita ke siapa-siapa kalau anak ini sudah sembuh. Jangan cerita ke siapa-siapa kalau anak ini sudah dibangkitkan dari kematian. Kalau menyembuhkan seseorang, ya amazing ya, mukjizat. Itu mukjizat luar biasa. Tapi membangkitkan seorang yang sudah mati itu the next level. Enggak ada even prophet yang bisa membangunkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit ya ada, tapi kalau membangkitkan orang mati itu udah extraordinary. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Tuhan Yesus. Nah, saya kadang-kadang berpikir kenapa, again ini cuman study saya ya, cuman pemikiran saya. Kenapa di saat ini Tuhan Yesus tidak mau memberitahukan kepada Yairus dan istrinya, jangan kasih tahu siapa-siapa, instead of publish to the whole community. Yang saya lihat, ingat ya, Yairus ini adalah seorang pemuka agama. Dia punya platform, dia punya banyak followers, dia sangat dihormati. Kalau dia mempublish ini ke the whole world will, wow, amazing. Which is great. People, banyak orang tahu tentang keajaiban yang Tuhan lakukan ini. Tetapi Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang pertama ya. Saya kalau kembali lagi ke yang pertama. Perempuan ini sudah disembuhkan, tidak hanya physical, tapi her life is being transformed. Dia tidak punya followers, dia tidak punya platform, tapi dia bisa berikan kesaksian, my life has been changed. My life has been transformed ke orang-orang. Mungkin for the next of her life, dia akan memberikan kesaksian ke banyak orang kalau hidupnya sudah ditransform.
Tapi akan berbeda kalau ini dipublikasi di rumah ibadat karena Yairus adalah seorang pemuka agama yang terhormat dan orang-orang akan banyak tahu dan orang-orang akan mencari mukjizat tapi tidak mencari Tuhan. Banyak orang-orang ingin disembuhkan, banyak orang-orang ingin ya, ini kita manusia ya, kita manusia. Kita beberapa orang suka sejarah, beberapa orang suka sesuatu yang ritual. Imagine kalau ini dipublish, mungkin ruangan tempat anak itu dihidupkan, dibangunkan dari mati, disembah-sembah. Jadi tempat yang sakral. Jadi tempat yang, oh Tuhan Yesus membangunkan seorang yang mati di sini. Maka nanti mungkin kalau kamu sakit, kamu datang ke rumah ibadah ini, kamu ke dalam ruangan ini, kamu bisa disembuhkan. Banyak manusia, ya kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak mencari Tuhan, tapi kita mencari mukjizatnya. Kita mencari sign. Kita mencari, oh saya mau disembuhkan. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan. Tapi tendensi manusia, kita selalu mencari sign, mukjizat of a God. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau, Tuhan Yesus lebih interest dengan life yang sudah ditransformasi. Ya, daripada yang publish performance gitu ya. Nah, kalau di yang pertama itu tentang iman antara wanita ini dan Yairus. Pada saat kejadian yang pertama di mana semua orang berdesak-desakan, secara fisik dekat dengan Tuhan, tetapi iman wanita inilah yang menyembuhkannya. Iman wanita ini yang menyembuhkannya karena iman itu sebenarnya bukan soal distance gitu ya. Kita bisa ke gereja tiap minggu, kita bisa baca Alkitab tiap hari. Bagus, it's great, it's amazing. Tapi bukan hanya sekedar proximity, tapi lebih ke intention kita. Kita bisa datang ke gereja tiap hari atau tiap minggu, ya udah kayak rutinitas, saya pergi, udah kayak autopilot gitu ya. Bangun pagi ya siap-siap pergi gitu, udah autopilot. Ya great, I mean, not saying great. I mean, ke gereja bagus tiap minggu dan it's a good thing. Tapi ke gereja dengan intentional is a different thing. Faith itu dengan intentional itu lebih baik ya. Dan juga yang kedua, kenapa Tuhan Yesus memberitakan setelah wanita ini disembuhkan untuk go and tell, imanmu telah menyembuhkannya, pergilah dengan selamat. Tapi di satu sisi, jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena Tuhan Yesus lebih mementingkan life yang being ditransform daripada performance. Karena kalau Yairus ini memberitakan di platformnya, di rumah ibadatnya, itu akan jadi kayak performance. Mungkin banyak orang akan datang, akan banyak orang yang datang. Wah, di gereja ini ada mukjizat terjadi. Ya, kita sering dengar seperti itu ya. Di gereja ini ada orang disembuhkan. Di gereja ini oleh pendeta X bisa ini. Di gereja ini pernah ada kejadian ini. Kita pasti secara naturally orang-orang akan berbondong-bondong untuk datang. Word of mouth. Oh, kamu sakit ini. Oh, pergi ke gereja itu. Karena di gereja itu anak yang sudah mati bisa bangun. Ke ruangan itu. Daripada mencari Tuhannya sendiri. Daripada mencari, the God who make that miracle. Tapi kita sebagai manusia tend to be mencari miracle-nya. Ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu lebih interested yang miracle yang dilakukannya, tapi life ditransform. Itu menurut saya lebih kesembuhan fisik perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun itu bukannya tidak penting. Dia bisa sehat lagi, puji Tuhan. Tapi her life transformation after that is more important. Juga Yairus ya. Saya nggak tahu, di Alkitab juga tidak menceritakan lagi kehidupan Yairus selanjutnya. Tapi saya bisa membayangkan begini, kalau saya di posisi Yairus saat itu, tapi Tuhan Yesus tidak memberikan saya instruksi, tidak kasih tahu siapa-siapa. Tapi sebagai Yairus dan keluarganya dan anaknya, saya yakin from that point onward, their life will never be the same.
their life nggak akan bisa sama lagi karena mungkin sebagai seorang kepala rumah ibadat, tahu Torah dari A sampai Z gitu ya, secara ritual tahu segala macam, tapi saat itulah their life being touched by God. Their life being touched by God in a very personal way, sampai anaknya yang sudah mati bisa bangkit lagi. Itu udah something beyond dan apa ya, life transformation. Can you imagine kalau kita punya anak, terus anak kita, maaf to say ya, misalkan sudah dalam posisi seperti itu, terus bangkit lagi. Our life will never be the same. Our intention untuk mengikuti Tuhan akan berbeda. Our intention tidak akan mengikuti Tuhan hanya sekedar untuk mukjizat. Jadi dua kejadian miracle, tapi ada dua instruction yang sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Saya mau merangkum few takeaways from this story ya. Buat saya, dalam dua kejadian ini, apakah kita the most powerful man seperti Yarius gitu ya, punya banyak followers, punya platform, orang yang berpengaruh di komunitas, ataupun kita sebagai this invisible woman, just an ordinary people, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu nama kita, biasa-biasa aja. Tapi di mata Tuhan itu sama. Iman kita lah yang menyembuhkan kita. Iman kita dengan kedua orang ini di mata Tuhan Yesus itu sama. Ya. Dan kita takeaway yang kedua, buat saya penyembuhan secara fisik dari orang yang sakit disembuhkan dengan mukjizat dari Tuhan Yesus is amazing. It's a great thing. Ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan yang sudah sekian lamanya sakit disembuhkan secara fisik, it's amazing. Tetapi menurut saya, Tuhan menyembuhkan wanita ini beyond than just her physical. Tapi juga her life is already being transformed. Saya yakin semenjak itu setelah fisiknya sembuh dan kerumunan tahu dia sudah sembuh, dia sudah clean, dia bisa ke rumah ibadah lagi. Dia bisa bersalaman dengan orang lain lagi. Dia bisa melakukan hidupnya seperti normal lagi. Itu sudah beyond than her physical healing. Imagine kalau physical healingnya sudah sembuh, tapi tetap saja dia di rumah. Tetap saja dia mungkin hidupnya kayak di lockdown. Karena orang nggak ada yang tahu. Tapi karena orang tahu, her life is being transformed. Her life is being touched by God. Gitu ya, beyond than her physical illness, physical sickness gitu ya. Terakhir yang ketiga, buat saya dari miracle yang Tuhan lakukan kedua ini, Tuhan Yesus itu tidak interested dengan performance, publicity performance, gitu ya. Publicity performance either di platform gereja atau platform mungkin sekarang kayak social media to the followers. Buat saya ada orang yang hidupnya ditransform dan dia menceritakan kejadian ini dalam scale yang besar gitu ya, either dalam buku, dalam social media, kesaksian, movie and everything. It's great. Banyak orang yang being inspired by that ya. It's okay, it's good. Tetapi berapa banyak orang yang ditransform hidupnya? Kita bisa membaca mungkin cerita seseorang yang sudah disembuhkan dari sakit kanker, seseorang yang disembuhkan dari ini, menceritakan dalam sebuah buku, dalam sebuah platform social media yang follower by millions of people. Saya yakin millions of people will be amazed. Millions of people will be blessed dengan story-nya itu ya. Tetapi berapa banyak yang hidupnya ditransformasi dengan cerita itu. Kita baca buku, kita lihat sosial media. Wow, it's amazing. Amazing, God heal this person. It's amazing. Tapi berapa banyak yang ditransform. Akan berbeda dengan perempuan ini. Perempuan ini tidak punya nama, invisible, tapi saya yakin setelah itu hidupnya dia menjadi kesaksian banyak orang setiap hari. Anything that she's doing, dia selalu ada element of amazing God's being transformed.
Dia mungkin sharing sama tetangganya. Dia sharing bertahun-tahun dengan tetangganya. Tetangganya mungkin lihat kehidupannya sekarang lebih baik. Dan itu bisa mentransform others people life. Walaupun tidak dalam scale yang millions of people. Mungkin cuma 1-2 orang, tetangga sekitar kita, atau mungkin teman-teman kerja kita. It's okay. It's not, sometimes bukan cuma sekedar masses ya, volume gitu ya. Tapi beberapa banyak life yang ditransform. Saya kenal, mungkin teman-teman tahu, sudah belakangan ini saya involved dengan teman yang di Kairos, Australia gitu ya. Kita visiting this rehab center gitu ya. Saya mulai walaupun cuma baru sedikit gitu ya, saya kenal dengan pemimpin rehab centernya itu namanya Patrick. Saya baru dengar ceritanya sedikit, walaupun secara sekilas ya. Dia cerita dari dulu dia seorang drug addict yang luar biasa gitu ya. Sampai dia lost her family, lost her job, pokoknya itu luar biasa gitu ya. Dan dia sampai punya passion untuk bekerja di pusat rehab ini. Uh, dengan dia bercerita secara personal sedikit-sedikit ke orang, buat saya itu lebih intimate cerita seperti itu. Lebih banyak live yang bisa ditransform walaupun dengan cerita secara personal sedikit-sedikit. Dibandingkan mungkin dia menulis buku. Dia bisa aja menulis buku. Life is being transformed. Sekarang di siapa yang baca buku? Kita bacanya on the screen. Dia juga bisa taruh di social media kalau mau, ya. Dan millions of people probably will see it and amazed. Tapi dengan cerita yang secara personal, yang diberitakan melalui mulutnya sendiri ke orang, 1-2 orang, buat saya itu lebih personal. Dan dia menceritakan kisah hidupnya. Dia menceritakan kesaksiannya dia. Tanpa ada yang ditambahin, tanpa ada yang dengan kata-kata yang beautiful untuk buku atau apa, tapi ya cerita aja gitu. Buat saya itu lebih 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 mengena gitu ya ke orang yang mendengar secara personal directly from that person. Dan buat saya itulah transformasi yang Tuhan inginkan. Lebih personal, life yang ditransform. Kalau kita bisa mentransform ribuan orang, great. Bagus. Tapi the chances are actually quite small. Kita bisa amaze, kita bisa menginspire ribuan orang. Tapi sulit untuk mentransform life ribuan orang at the same time. Dan itulah conclusion dari cerita yang luar biasa tentang miracle yang Tuhan berikan ini. Jadi transforming life buat saya dan dari cerita ini jauh lebih penting daripada sebenarnya miracle yang Tuhan lakukan. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Mungkin kita sama-sama doa dan kita akan tutup sharing kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami banyak hal Tuhan. Dari miracle yang Kau berikan kepada orang-orang di dunia ini Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan tidak hanya mencari Engkau karena mukjizat, tidak hanya mencari Engkau to have a better life, to solve our problem Lord, tapi kita juga ingin mencari Engkau karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang menolong kami Tuhan, Tuhan yang menguatkan kami dalam keadaan apapun, regardless apa ada mukjizat atau tidak ada mukjizat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami, dan Engkau telah mentransform hidup kami Tuhan. Dari kami yang tidak ada artinya apa-apa, menjadikan anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar kiranya Tuhan kami bisa belajar untuk menginspire, untuk belajar untuk men-share transformation yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami Tuhan, kepada lingkungan di mana Engkau menaruh kami dalam pekerjaan kami Tuhan, supaya banyak teman-teman kami Tuhan yang life-nya juga being transformed. Tidak hanya untuk being inspired with our life, tapi juga untuk be transformed dan lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Bukan untuk mencari mukjizat, bukan untuk mencari
kemenangan, bukan untuk mencari um, to solve our problem, Lord, tapi untuk benar-benar life being transformed dan dekat kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami Tuhan untuk selalu rendah hati, untuk selalu mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk belajar Tuhan, dan untuk be able to share ini kepada orang lain Tuhan, in more personal way, that we can transform other people around us, Lord. Jadikan kami garam dan terang buat dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya semua aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan, untuk di minggu ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu kepada teman-teman kami, kepada dunia luar yang Engkau tempatkan kami Tuhan. Beri kami kekuatan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.